Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Ananda dari SMP Negeri 12 Palembang. Di sini saya akan mengimplementasikan salah satu 7 jurus BK, yaitu yang pertama, kenali potensi. Alasan saya memilih jurus ini karena saya ingin membantu siswa dalam mengenali potensi dirinya, gaya belajarnya, dan rencana karir studi lanjutnya. Inilah video saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dapat MPK semua kayaknya ya? Suaranya kenceng, semangat. Baik. Kalian tahu tidak kenapa dipanggil hari ini sini? Ya. Hari ini Ibu akan memberikan layanan klasikal mengenal diri dan potensi. Kalian sudah tahu belum mengenai potensi kalian apa? Tahu. Ada yang belum tahu? Belum. Baik, kalau begitu kita mulai dengan aktivitas pertama. Silakan ambil HP-nya. Lalu kalian buka pada halaman Google, ketik Aku Pintar. Kalau sudah, pilih tes gaya belajar dan ikuti tes sekarang ya. Ya, Aku Pintar. Ada yang bingung atau tidak bisa masuk? Bisa semua? Ya, silakan dikerjakan tesnya sesuai dengan diri kalian masing-masing. Tidak perlu menanyakan dengan temannya, karena ini hasilnya nanti untuk kalian sesuai dengan diri kalian masing-masing ya. Nanti kalau sudah selesai, dibaca hasilnya apa dan di screenshot dulu ya. Nanti infokan kalau memang sudah selesai, infokan ke Ibu ya. Ada kendala ya, sama ya. Sudah semua ya? Sudah dibaca hasilnya? Sudah di screenshot? Sekarang silakan kalian duduk bersama dengan teman berdasarkan gaya belajarnya. Misalnya hasilnya visual, berarti duduknya bersama dengan visual. Kinestetik dengan kinestetik, auditori dengan auditori. Lalu bagaimana kalau yang hasilnya ada 2 atau ada 3? Lihat persentasenya ya. Lihat persentasenya lebih besar yang mana? Ya, berarti gabung ke kinestetik atau auditori gabung apa? Seimbang. Kamu milih yang mana kamu? Visual. Sudah gabung ke visual. Ya, yang di sini visual, auditori, kinestetik. Visual mana? Sini visual. Ya, visual. Untuk tes selanjutnya ya, silakan buka asesmen karir inklusi di Google. Login dulu itu, login dulu pakai email. Buka karir inklusi sudah. Ada tulisan menu di kanan atas, diklik tulisan menu itu, lalu
Ya, mulai tes minat karir ya. Ada yang masih terkendala? Sudah bisa login semua? Sudah bisa mulai tesnya? Belum. Ya, nanti. Kalau tidak ya kan ini langsung lihat hasil. Mulai tesnya, mulai tes karir ya. Ya, mulai. Bisa? Aku bisa. Ada apa yang tadi bisa? Ulang lagi. Sudah semua ya? Bawah juga. Sudah. Sekarang kalian tahu untuk karir kalian apa? Kalian diskusi dengan sesama teman yang gaya belajarnya sama. Perbedaan kalian dan kesamaannya apa? Kalian sendiri berarti tidak ada diskusinya ya? Kan kalian sama-sama kinestetik, sama-sama visual. Nah, kesamaannya dengan gaya belajar itu kesamaan kalian apa dalam belajar? Sekarang Ibu ingin kalian menyampaikan hasil dari diskusi kalian mengenai persamaan dan perbedaan kalian. Ibu mulai dari yang tidak ada temannya dulu ya. Kalau auditori ini gimana cara belajarnya? Biar teman-temannya juga tahu. Menurut saya, cara belajar saya sebagai auditori lebih mengarah ke jadi kita lebih fokus dengan cara orang itu mendengar, orang itu berbicara secara spesifik kepada kita. Dulu itu malah lebih paham ya daripada untuk mempraktekannya langsung. Jadi metode belajar kinestetik adalah melibatkan gerakan saat belajar, mempraktekkan secara langsung seperti praktek olahraga, praktek sains atau praktek lainnya, dan juga gunakan alat bantu fisik seperti ini yang sedang saya pegang, dan juga mengatur lingkungan belajar seperti berkelompok ataupun berlagu, dan juga membuat catatan yang menarik. Mungkin itu saja dari kelompok kinestetik. Itu metode belajar kami. Oke, sekarang Ibu kasih apa-apa. Kalau ada teman yang bisa jawab, kita kasih dia beri dia W, beri dia O, beri dia W, beri dia wow. Ya, bisa semua? Coba, tadi kan ada temennya sudah 2 orang tadi yang bisa menjawab. Sekarang kita beri apa dia? Beri dia W, beri dia O, beri dia W, beri dia wow. Oke, kelompok visual sudah siap? Siapa yang mau berbicara? Kami adalah siswa dengan metode belajar visual, artinya kami lebih mudah memahami pelajaran melalui gambar, warna, diagram, dan video daripada hanya mendengarkan penjelasan. Kami suka catatan berwarna, mind map, dan tampilan visual yang membantu kami memahami dan mengingat materi dengan lebih cepat dan menyenangkan. Kasih dia W, kasih dia O, kasih dia W, kasih dia wow. Belajar apa yang kalian miliki tadi? Sudah tahu gaya belajarnya masing-masing? Lalu kesamaan dan perbedaannya apa tadi? Apakah hasil asesmen membuatmu lebih yakin? Ya, yakin ya? Di sini Ibu akan menyampaikan mengenai gaya belajar. Kita kenali dulu mengenai gaya belajar. Tadi sudah disampaikan oleh temannya per kelompok tadi masing-masing. Gaya belajar visual itu dia lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, ya, warna dan tulisan. Berarti kalau ada gambar seperti ini kalian lebih bisa mengingat. Senang membaca dan mencatat, tertarik pada tampilan visual seperti diagram, mind map, video, ilustrasi, atau slide presentasi. Tertarik gak dengan ini?
Dengan slide-nya tertarik nggak yang visual? Ya, berarti kalian cenderung membayangkan kalau visual ya. Selanjutnya strategi pembelajaran yang efektif yaitu menggunakan gambar, peta konsep, video, infografik, membuat catatan warna-warni. Jadi kalau selama ini catatan kalian misalnya biasa saja, coba dibuat, dikreasikan. Siapa tahu dengan itu bisa membantu cara belajar kalian, bisa lebih cepat mengingat kan dengan warna-warni itu, dan lebih rapi pastinya, ya. Selanjutnya gaya belajar auditori. Auditori ini satu orang ya, lebih cepat paham jika informasi disampaikan langsung secara lisan, senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan atau mendengar suara guru. Berarti kalau ada guru mendengarkan seperti yang Ibu bilang tadi, lebih cepat ingat daripada disuruh mencatat atau merangkum ya. Mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita, dan percakapan. Cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkan. Benar? Benar. Untuk strategi belajarnya bisa diskusi, tanya jawab, rekaman suara, atau lagu edukatif, dan menjelaskan kembali materi dengan kata-katanya sendiri. Jadi kalau misalnya disajikan materi lebih paham lagi, bisa dipercaya juga untuk menyampaikan lagi materi itu kepada teman-temannya dengan gaya bahasa dia sendiri ya. Selanjutnya gaya belajar kinestetik. Belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak, atau melakukan langsung. Suka praktek, eksperimen, atau aktivitas fisik. Jadi makanya mereka suka pelajaran olahraga karena selalu bergerak, lebih aktivitas fisiknya. Mudah bosan jika hanya duduk diam terlalu lama. Jadi jangan heran kalau di kelas mereka ini nggak bisa diam, karena memang mereka kinestetik. Kalau ada di kelas kalian yang memang tidak bisa diam, bukan diamnya tidak bisa diamnya itu karena usil ya, karena memang dia ingin memahami pelajaran, berarti memang dia dari belajarnya kinestetik. Sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Lalu strategi pembelajaran yang efektifnya menggunakan permainan edukatif, simulasi, eksperimen, atau bermain peran. Bisa jadi bermain peran dalam drama, disuruh drama pasti jago dia, karena memang itu di bidangnya. Benar nggak yang kinestetik? Tuh sudah tos kan? Ya kan, benar. Serta aktivitas fisik dalam pembelajaran seperti berdiri saat menjawab atau berjalan antar pos. Tadi sudah terlihat tadi kan waktu Naura menyampaikan itu tadi berdiri dia dengan gerakan tangannya, itulah ciri-ciri kinestetik. Selanjutnya Ibu menjelaskan mengenali potensi karir masa depan. Tadi asesmen yang kedua kalian sudah mengerjakan tes karir. Bisa dilihat tadi ada yang dapat realistik. Ada, Nora. Nah, untuk contoh profesinya nanti bisa jadi mekanik, tukang listrik, teknisi, polisi, atau petani. Sesuai tidak dengan cita-citanya? Sesuai. Yang lain ada tidak? Dari artistik, enterprising, investigatif, sosial, dan konvensional ada tidak yang profesinya itu sesuai dengan cita-citanya? Sesuai semua ya. Berarti itu dapat menjadi acuan kalian untuk menentukan karir kalian setelah nanti lulus SMA. Apa kalian kalau misalnya kalian mau kuliah nanti bisa nanti ambil jurusannya yang sesuai dengan kemampuan karir kalian ya. Sesuaikan dengan potensinya, jangan sampai salah jurusan. Selanjutnya, Ibu ingin kalian
membuat strategi belajar dan rencana pilihan karir. Nanti ada LKPD yang akan Ibu bagikan. Nanti kalian silakan bacakan hasilnya setelah kalian tulis. Ya. Penjelasan tentang budaya belajarnya atau kalian Ini tulisan budaya belajarnya apa? Estetik kan berarti. Akan kemana setelah tamat SMP? Bisa dijawab, saya akan melanjutkan ke SMA, atau saya akan melanjutkan ke SMK. Setelah itu saya akan bekerja, atau setelah itu saya akan kuliah sesuai dengan profesi yang saya minati. Contohnya ya. Baiklah teman-teman, saya akan menyampaikan strategi belajar yang saya lakukan. Strategi belajar yang saya lakukan adalah pembelajaran kolaboratif atau kelompok. Dan gaya belajar yang saya miliki adalah kinestetik. Cita-cita saya dalam perawat, dan saya pertama SMP belum tahu mau kemana, dan yang mau saya lakukan untuk mewujudkan cita-cita dengan belajar yang serius agar dapat menggapai cita-cita tersebut. Itu saja. Kasih apa namanya? Kasih dia W. Kasih dia O. Kasih dia W. Kasih dia wow. Ayo maju deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Ramadhani. Saya akan membacakan strategi belajar saya dan rencana pilihan karir. Strategi belajar yang akan saya lakukan, saya lebih suka mencatat dengan spidol warna-warni, membuat catatan lebih berwarna, dan menambahkan gambaran-gambaran kecil di samping catatan agar lebih bagus dan menarik. Gaya belajar yang saya miliki itu adalah visual. Cita-cita saya ingin menjadi psikologi. Akan kemana setelah tamat SMP? Setelah saya tamat SMP, saya ingin melanjutkan ke jenjang selanjutnya, yaitu SMK. Yang akan saya lakukan untuk mewujudkan cita-cita adalah belajar lebih giat lagi. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dikasih W nggak dia? Nggak usah. Kasih. Luar biasa ya anak-anak ini. Ada lagi yang mau menyampaikan? Tidak, sudah cukup ya. Oke, kalau sudah cukup, Ibu rasa kalian sudah mulai memahami dari apa potensi kalian, apa cita-cita kalian, rencana karir ke depannya seperti apa. Ibu harap kalian sukses semuanya ya. Oke, Ibu ucapkan terima kasih atas pertemuan pada hari ini. Ibu minta maaf jika ada kekeliruan dan salah kata. Ibu akhiri. Wassalamualaikum.